Suara Adi Praja terdengar datar di seberang telepon. Aku sudah tidak cinta lagi, Dwi Jaya. Sudah ada yang lebih baik. Kata-katanya menusuk seperti pisau ke dadaku. Tanganku gemetar memegang ponsel. Kamu bercanda, kan? Aku serius. Begitu kamu pulang, tanda tangan surat cerai. Aku sudah siapkan semuanya. Telepon terputus. Aku terduduk di pinggir kasur hotel. Masih pakai blazer meeting tadi sore. Kamar mewah ini tiba-tiba terasa dingin. 6 tahun pernikahan. Hancur dalam 30 detik percakapan. Tidak ada pertengkaran besar. Tidak ada masalah uang. Tidak ada drama. Kami baik-baik saja sebelum aku berangkat dinas 4 hari lalu. Air mata mulai mengalir. Aku menangis sampai sesak napas. Sampai bantal basah kuyup. Makeup meeting pagi ini luntur membekas di wajahku. Tapi jam 3 pagi, aku berhenti. Aku bangun, cuci muka, tatap cermin kamar mandi. Mataku bengkak, tapi tatapanku berubah. Aku ingat siapa aku sebelum bertemu Adi Praja. Wanita yang membangun karirnya dari nol, yang tidak pernah meminta bantuan siapapun. Dia pikir aku akan meraung-raung memohon? Dia pikir aku akan datang dengan muka hancur meminta penjelasan? Tidak. Aku buka laptop, buka email kantor. Ada 3 meeting penting besok yang harus kujalani. Regional manager menungguku presentasi proposal ekspansion. Aku tidak bisa hancur di sini. Aku ketik pesan singkat untuk Adi Praja. Oke. Aku pulang Jumat sore. Surat cerai siap. Aku tanda tangan. Kim. Ponselku bergetar berkali-kali setelah itu. Adi Praja menelepon 7 kali. Aku matikan ponsel. Aku buka catatan di laptop, mulai mengetik daftar, aset bersama, rekening joint account, sertifikat rumah atas namaku sendiri, investasi yang kubeli dari gajiku. Semuanya jelas. Semuanya tercatat rapi. Dia mungkin sudah lupa. Aku yang bayar DP rumah itu. Aku yang lunasi kredit mobilnya tahun lalu saat bisnisnya merugi. Aku tersenyum tipis. Bukan senyum bahagia, tapi senyum orang yang baru saja mengambil keputusan. Aku tidak akan menangis lagi. Aku akan pulang, tanda tangan surat cerai itu tanpa drama, dan aku akan memastikan Adi Praja melihat apa yang baru saja dia buang. Besok pagi, aku harus presentasi di hadapan CEO. Aku harus sempurna. Aku harus menang. Dan setelah itu, aku akan tunjukkan padanya apa artinya kehilangan wanita seperti aku. Aku buka pintu rumah Jumat sore itu. Koper masih di tangan. Ruang tamu kosong. Semua foto pernikahan kami hilang dari dinding. Vas bunga favoritku tidak ada. Bahkan karpet krim yang kubeli tahun lalu sudah diganti dengan yang warna abu-abu. Ada wanita duduk di sofa. Sofa yang dulu kutata sendiri. Rambutnya panjang berombak. Makeup flawless. Pakai dress putih mahal. Dia tersenyum padaku seperti tuan rumah menyambut tamu. Kamu pasti Dwi Jaya, katanya ringan. Aku Kinara. Ibu mertua keluar dari dapur. Wajahnya datar. Tidak ada salam. Tidak ada tatapan mata. Adi Praja berdiri di belakangnya. Kaku. Barang-barangmu sudah kami pindahkan ke gudang belakang, kata ibu mertua. Lebih rapi begini. Darahku mendidih. Ini rumahku. Aku yang bayar DP-nya. Aku yang cicil sendiri 2 tahun pertama. Tapi aku diam. Aku tarik napas. Letakkan koper di lantai. Tatap Adi Praja. Surat cerainya mana? Dia tersentak. Dwi Jaya, kita bisa bicara. Surat cerainya. Aku potong. Suaraku tenang, tapi tegas. Kinara melirik Adi Praja. Alisnya terangkat. Sepertinya dia juga tidak menyangka. Adi Praja mengambil amplop coklat dari meja. Tangannya ragu saat menyerahkannya padaku. Aku buka amplop itu. Baca cepat. Semua poin sudah jelas. Pembagian harta, tidak ada tuntutan nafkah. Rumah tetap atas namaku tapi aku harus mengalah karena Adi Praja yang tinggal di sini. Aku ambil pulpen dari tasku.
Tunggu, kata Adi Praja. Kamu tidak mau ngobrol dulu? Aku tatap matanya. Ngobrol apa? Kamu sudah bilang semuanya lewat telepon. Aku tanda tangan di semua halaman yang perlu. 1, 2, 3, selesai. Aku kembalikan surat itu ke tangannya. Ibu mertua melongo. Kinara berhenti tersenyum. Adi Praja memegang surat itu seperti benda asing. Kamu serius? Kamu yang minta cerai? Jawabku datar. Aku cuma ngasih yang kamu mau. Aku ambil koperku lagi, berbalik menuju gudang untuk ambil barang-barangku yang lain. Dwi Jaya. Suara Adi Praja memanggilku. Aku tidak menoleh. Di gudang, kardus-kardus barangku ditumpuk sembarangan. Buku-bukuku, foto keluargaku, boneka kado dari almarhum ayah, semua dibuang seperti sampah. Aku gigit bibir, tahan emosi. Aku angkat 2 kardus terberat, bawa ke mobil. Butuh 4 kali bolak-balik. Tidak ada yang membantu. Mereka bertiga hanya berdiri di ruang tamu, diam. Saat aku ambil kardus terakhir, aku lewat depan mereka. Selamat ya, kataku pada Kinara, tetap dengan senyum tipis. Rumah ini jadi milikmu sekarang. Aku keluar, tutup pintu. Mesin mobil menyala. Aku lihat spion. Adi Praja berlari keluar. Tapi aku sudah mundur dari garasi. Ponselku bergetar. Chat darinya. Dwi Jaya, ini bukan yang aku mau. Tolong. Aku blok nomornya. Tapi ada satu hal yang mereka tidak tahu. Besok pagi, aku ada meeting dengan direksi untuk promosi regional director. 2 minggu kemudian, CEO memanggil namaku di podium. Regional Director untuk Asia Tenggara, Dwi Jaya Saraswati. Ruang konferensi bertepuk tangan. Aku berdiri, berjalan ke depan, jabat tangan CEO. Fotografer kantor mengambil foto. Flash kamera menyilaukan. Ini posisi yang kutunggu selama 3 tahun. Malam itu, HR posting foto pelantikan di LinkedIn official perusahaan. Caption panjang tentang dedikasiku, pencapaianku, visi baruku untuk regional expansion. Dalam 1 jam, post itu dapat 2.000 likes. Kolegaku dari Singapura, Malaysia, Thailand komen selamat. Media bisnis lokal repost. Notifikasi ponselku tidak berhenti berbunyi. Aku screenshot. Post ulang di Instagram storyku. Simple caption. New chapter. Besoknya, aku terbang ke Kuala Lumpur untuk meeting dengan klien besar. Kursi first class. Champagne sebelum take off. Aku foto boarding passku. Post lagi. Always moving forward. 3 hari di KL, aku meeting dengan regional manager dari 5 negara. Foto kami di rooftop restoran mewah. City lights di belakang kami. Aku post. Pulang ke Jakarta, langsung dinner bisnis dengan CEO dari perusahaan partner Jepang. Private dining room. Aku post foto wine glassku dengan view Jakarta di malam hari. Story Instagramku penuh. Setiap hari ada update baru. Dan setiap hari, aku lihat nama Adi Praja di viewers list. Dia selalu ada. Selalu lihat. Tidak pernah skip. Kemudian pesannya masuk. Dwi Jaya, selamat untuk promosinya. Aku dengar dari teman kantormu. Kamu pasti senang. Aku balas 6 jam kemudian. Terima kasih. 3 hari kemudian, dia kirim lagi. Gimana kabarmu? Kamu masih tinggal di apartemen Ratih? Baik. Iya. Singkat. Dingin. Tidak ada embel-embel. Pesan berikutnya datang seminggu setelahnya. Aku lihat post MU di LinkedIn. Kamu luar biasa. Aku selalu tahu kamu hebat. Aku baca. Tidak balas. Dia kirim lagi. Dwi Jaya, bisa kita ketemu? Sebentar saja. Aku mau ngobrol. Aku ketik cepat. Aku sibuk. Ada meeting di Bangkok minggu depan. Kim. Dan memang benar. Aku berangkat ke Bangkok 3 hari kemudian.
foto di airport lounge, foto di hotel bintang 5, foto meeting dengan eksekutif tim. Semua aku post. Adi Praja melihat semuanya. Dia kirim voice note. Aku tidak dengarkan. Aku delete. Dia telepon. Aku tolak. Kemudian dia kirim teks panjang. Dwi Jaya, maafin aku. Aku bodoh. Aku nyesel. Aku tidak tahu apa yang aku pikirkan waktu itu. Please, kasih aku kesempatan jelasin semuanya. Aku baca sambil tunggu boarding di gate Bangkok. Jemariku mengetik balasan. Sudah tidak penting lagi. Pesawat boarding dimulai. Aku matikan ponsel. Tapi yang tidak kusangka, saat aku landing di Jakarta 2 hari kemudian, ada 15 message Charles darinya. Dan satu pesan dari nomor tidak dikenal. Mbak Dwi Jaya, ini ibu dari Adi Praja. Mohon hubungi saya. Ini urgent. Tolong. Aku sedang rapat dengan tim marketing saat sekretarisku mengetuk pintu. Maaf, Bu. Ada tamu yang bilang urgent. Ibu dari Pak Adi Praja. Jantungku berdegup kencang. Aku izin keluar sebentar. Di ruang tamu kantor, ibu mertua duduk dengan wajah pucat. Matanya bengkak. Riasan luntur. Tas mewahnya tergeletak begitu saja di lantai. Dwi Jaya. Suaranya serak. Maafkan aku. Aku berdiri di ambang pintu, tangan memegang gagang. Ada apa? Dia menangis. Tubuhnya bergetar. Aku yang salah. Aku yang maksa Adi Praja ceraiin kamu. Napas berhenti sejenak. Kenapa? Kinara bukan pacarnya. Ibu mertua mengangkat wajah. Air matanya tak berhenti. Dia anak suamiku dulu, hasil selingkuhannya 20 tahun lalu. Aku terdiam. Kata-katanya seperti ledakan di kepalaku. Dia datang 8 bulan lalu, bawa bukti DNA, minta pengakuan, minta warisan. Suaranya patah-patah. Dia bilang kamu penghalang keluarga kami bersatu lagi. Dia ancam akan bongkar skandal ini ke media kalau aku tidak suruh Adi Praja cerai. Lututku lemas. Aku duduk di kursi seberang. Adi Praja tidak tahu semua ini, tanyaku pelan. Dia cuma tahu Kinara kakak tirinya yang baru ditemukan. Aku bilang dia butuh perlindungan dan tempat tinggal. Ibu mertua menutup wajah. Aku bohong padanya. Aku bilang kamu tidak cocok untuk keluarga kami yang sekarang lebih kompleks. Aku manipulasi dia sampai dia percaya cerai adalah jalan terbaik. Tanganku mengepal di atas meja. 4 minggu aku hancur karena sandiwara ini. Sekarang Kinara mulai minta akses rekening keluarga. Dia mau kontrol bisnis almarhum suamiku. Adi Praja baru sadar. Ini bukan soal keluarga. Ini soal uang. Ibu mertua meraih tanganku. Please, Dwi Jaya. Maafkan kami. Bantu kami. Aku tarik tanganku perlahan. Berdiri. Saya harus kembali meeting, kataku datar. Dwi Jaya. Saya akan pikirkan. Aku keluar. Tutup pintu. Tapi sebelum kembali ke ruang rapat, aku kirim satu pesan ke asistenku. Cari tahu semua tentang Kinara Anjani. Sekarang. Laptopku menyala jam 2 pagi. Email dari asistenku masuk dengan lampiran PDF tebal. Aku buka file pertama. Foto Kinara. Tapi namanya berbeda. Kinara Anjani di Jakarta. Kiara Anindya di Surabaya. Kirana Anjali di Bandung. 3 keluarga. 3 kasus. Semua dengan modus yang sama. Tes DNA palsu, klaim sebagai anak hasil perselingkuhan, minta warisan. Tanganku gemetar menekan trackpad. Scroll lebih cepat. Keluarga pengusaha tekstil di Surabaya kehilangan 1,8 miliar sebelum sadar. Keluarga pemilik hotel di Bandung kehilangan properti senilai 5 miliar. Semua laporan ke polisi mandek karena kurang bukti. Aku screenshot semuanya. Print dokumen lab yang memalsukan hasil DNA. Lacak rekening bank yang dia pakai. Pagi itu,
Aku ambil cuti mendadak. Pergi langsung ke kantor polisi dengan map bukti setebal 5 cm. Petugas yang kutemui awalnya ragu. Ibu yakin ini bukan masalah keluarga biasa. Aku buka map. Tunjukkan 3 identitas berbeda dengan wajah yang sama. Ini penipu profesional. Dia sekarang sedang menguras keluarga keempat. Petugas itu memanggil atasannya. 1 jam kemudian, aku duduk di ruang penyidikan memberikan kesaksian lengkap. Kami akan proses ini hari ini juga, kata penyidik senior. Kalau bukti ibu valid, kita tangkap dalam 48 jam. Aku keluar kantor polisi, napas lega untuk pertama kali dalam sebulan. 2 hari kemudian, berita meledak di grup WhatsApp keluarga. Ibu mertua telepon dengan suara histeris. Dwi Jaya, Kinara ditangkap polisi tadi pagi. Di rumah. Adi Praja syok. Aku tutup mata sejenak. Bagus. Mereka bilang dia penipu. Sudah tipu 3 keluarga lain. Ibu mertua terisak. Dan dia sudah ambil uang kami hampir 2 miliar. Transfer bertahap selama 8 bulan. Adi Praja baru cek rekening keluarga tadi. Semuanya hampir kosong. Dada terasa sesak. 2 miliar. Rekening bisnis almarhum suamimu juga? Tanyaku. Semuanya. Bahkan tabungan pendidikan untuk keponakan-keponakan. Suaranya hancur. Dwi Jaya. Kenapa kamu yang temukan ini semua? Kenapa bukan kami? Aku diam sesaat. Karena kalian terlalu percaya. Telepon terputus. Sorenya, Adi Praja nunggu di lobi kantorku. Wajahnya kurus. Mata cekung. Kemeja kusut. Satpam hampir mengusirnya sebelum aku turun. Dwi Jaya. Dia berdiri. Langkahnya goyah. Terima kasih. Aku berhenti 3 meter darinya. Polisi yang kerja. Bukan aku. Ibu bilang kamu yang kumpulkan semua bukti. Kamu yang lapor. Suaranya bergetar. Padahal kami sudah. Aku cuma tidak suka penipu. Potongku dingin. Dia melangkah mendekat. Maafkan aku. Please. Aku bodoh. Aku angkat tangan. Urusanmu dengan Kinara sudah selesai. Urusanmu denganku juga sudah selesai dari 4 minggu lalu. Aku berbalik. Masuk ke mobil. Tapi saat mesin menyala, ponselku bergetar. Pesan dari nomor asing. Kamu akan menyesal sudah mengacaukan hidupku. Resepsionis menelepon interkom ke ruanganku. Suaranya panik. Bu Dwi Jaya, ada Pak Adi Praja di lobi. Dia berlutut. Aku berdiri dari kursi. Jantung berdegup keras. Lift turun terasa lambat. Pintu terbuka. Lobi kantor ramai. Kolegaku berhenti jalan. Security berdiri bingung. Adi Praja berlutut di tengah ruangan. Kemeja putihnya kusut. Mata merah. Dwi Jaya, maafkan aku. Suaranya keras. Putus asa. Aku bodoh. Aku pengecut. Orang-orang berbisik. Ada yang rekam pakai ponsel. Aku melangkah pelan mendekat. Berdiri. Tidak. Tidak sampai kamu dengar aku. Dia menggeleng kuat. Aku takut kehilangan ibu. Aku takut skandal keluarga hancur. Tapi aku justru kehilangan kamu. Satu-satunya orang yang cinta aku tanpa minta apa-apa. Napas tercekat. Tapi dadaku sudah tidak sakit lagi. Aku mau kita balikan. Please. Aku janji akan. Pak Adi Praja. Aku potong suaranya. Tenang. Dingin. Berdiri sekarang. Atau security akan mengangkat Anda. Dia terdiam. Perlahan berdiri. Tubuhnya gemetar. Pintu kaca lobi terbuka. Ibu mertua masuk tergesa. Napas tersengal. Riasan wajahnya berantakan. Dwi Jaya, ini semua salahku. Dia berlari mendekat, pegang tanganku. Maafkan aku.
Maafkan kami. Kumohon. Aku lepaskan tangannya pelan. Ibu sudah minta maaf. Saya sudah dengar. Tapi kamu belum maafkan kami. Air matanya jatuh. Please, Dwi Jaya. Adipraja hancur tanpa kamu. Bisnis kami lumpuh. Semuanya kacau. Aku mundur selangkah. Itu bukan masalah saya lagi. Adipraja maju, pegang bahuku. Dwi Jaya, aku masih cinta kamu. Aku. Lepas. Suaraku keras kali ini. Dia lepaskan tangannya. Tubuhnya limbung. 4 minggu lalu, Mas Adipraja telepon saya dan bilang sudah tidak cinta. Aku tatap matanya langsung. Mas bilang ada yang lebih baik. Mas suruh saya tanda tangan surat cerai begitu pulang. Aku dipaksa. Aku dimanipulasi. Bentaknya frustrasi. Dan saya yang bayar harganya. Aku melangkah mundur lagi. Saya yang menangis sampai tidak bisa napas di hotel sendirian. Saya yang pulang dan lihat rumah saya sudah dirombak seperti saya tidak pernah ada. Saya yang ditonton wanita asing duduk di sofa yang saya beli. Ibu mertua menutup mulut, menangis diam-diam. Sekarang semuanya sudah jelas. Mas datang ke kantor saya, berlutut, dan bilang masih cinta. Aku tersenyum tipis. Pahit. Maaf, tapi saya sudah tidak merasa apa-apa lagi. Dwi Jaya. Surat cerai sudah ditanda tangan. Secara hukum, kita sudah selesai. Aku berbalik ke arah lift. Tolong jangan datang lagi ke kantor saya. Ini tempat profesional. Aku masuk lift. Tekan tombol lantai 7. Pintu hampir tertutup saat Adipraja berteriak. Aku tidak akan menyerah. Lift naik. Tubuhku gemetar. Tapi bukan karena sedih. Karena lega. Sampai di ruangan, asistenku sudah menunggu dengan wajah cemas. Bu, video Pak Adipraja berlutut sudah viral di Twitter. Aku duduk. Buka laptop. Timeline penuh video itu. Komentar berdatangan. Ponselku berdering. Nomor CEO. Dwi Jaya, kamu oke? Suaranya serius tapi lembut. Saya baik-baik saja, Pak. Good. Karena besok kita terbang ke Singapura. Meeting dengan investor besar. Kamu siap? Aku tersenyum. Siap. Telepon selesai. Aku buka kalender. Minggu depan penuh meeting internasional. Tapi malam itu, saat sampai apartemen, ada amplop coklat di depan pintu. Aku buka. Foto-foto lama pernikahan kami. Surat tulisan tangan dari Adipraja sepanjang 5 halaman. Aku sobek semuanya. Buang ke tempat sampah. Besoknya, aku terbang ke Singapura. Boarding pass first class. Champagne di tangan. Hidup terus berjalan. Dan kali ini, aku yang pegang kendali. 3 bulan berlalu seperti angin. Kehidupanku penuh rapat, penerbangan, dan kesuksesan demi kesuksesan. Di Singapura, aku bertemu Vincent Tan, partner bisnis dari perusahaan kami. Dia CEO startup teknologi yang baru merger dengan grup kami. Meeting pertama kami profesional. Meeting kedua, dia ajak dinner. Meeting ketiga, dia bilang aku menginspirasinya. Bulan kedua, dia terbang ke Jakarta cuma untuk bawa aku makan malam. Dia pesan seluruh rooftop restoran. Lilin. Bunga mawar putih di setiap sudut. Dwi Jaya. Dia berlutut. Tapi bukan karena putus asa. Karena hormat. Will you marry me? Cincin berlian di tangannya bersinar di bawah lampu kota. Aku tidak menangis. Aku tersenyum lebar. Senyum pertama yang tulus dalam berbulan-bulan. Yes. Dia berdiri. Peluk aku erat. Fotografer yang dia sewa diam-diam mulai ambil foto. Semua terencana indah. 2 minggu kemudian, kami adakan pesta pertunangan kecil di Hotel Bintang 5. Keluargaku, teman-temanku, kolega internasional, semua datang. Aku pakai gaun silver panjang.
Vincent pakai tuxedo hitam. Kami berdiri di altar sementara fotografer abadikan setiap momen. Foto-foto kami langsung viral. Media bisnis memberitakan. Instagramku penuh ucapan selamat. Dan di antara ribuan komentar, ada satu dari akun Adi Praja. Aku yang rugi. Aku baca. Tidak ada rasa apapun. Tidak marah. Tidak puas. Tidak sedih. Vincent memeluk pinggangku dari belakang. Siapa itu? Nobody, jawabku jujur. Aku tidak balas komennya. Aku bahkan tidak blok. Aku biarkan, karena aku benar-benar sudah tidak peduli. Seminggu kemudian, berita tentang keluarga Adi Praja sampai ke telingaku lewat teman lama. Kinara divonis 6 tahun penjara. Uang yang dia curi tidak bisa dikembalikan sepenuhnya. Sudah ditransfer ke luar negeri. Bisnis keluarga Adi Praja kolaps. Investor kabur. Bank sita aset. Rumah yang dulu jadi saksi bisu drama kami dijual lelang. Ibu mertua stroke berat. Lumpuh sebelah badan. Adi Praja kerja jadi driver ojek online. Foto profilnya tersebar di grup WhatsApp. Wajah lelah, helm kusam, jaket compang-camping. Teman yang cerita itu bilang, kasihan juga ya, Dwi Jaya. Aku diam sejenak. Hidup punya caranya sendiri untuk mengajar. Tidak ada kepuasan dalam hatiku. Tidak ada tawa menang. Hanya kekosongan, netral dan damai. Malam itu, Vincent dan aku duduk di balkon apartemen baruku. Apartemen penthouse yang kubeli sendiri dari bonus akhir tahun. Kamu pernah nyesel? Tanya Vincent tiba-tiba. Nyesel apa? Perceraian itu. Aku menggeleng pelan. Tidak sedetik pun. Dia cium keningku. Good. Karena aku berterima kasih dia bodoh. Jadi aku bisa dapat kamu. Aku tertawa. Tawa yang ringan. Bebas. Ponselku berbunyi. Email dari CEO. Promosi baru. Vice President untuk Regional Operations. Gaji naik 2 kali lipat. Kantorku pindah ke Singapura bulan depan. Aku tunjukkan email itu ke Vincent. Dia angkat gelas wine. Toast. To the most powerful woman I know. Aku angkat gelas juga. To new beginnings. Kaca jendela memantulkan bayangan kami. 2 orang yang saling menghargai, saling mendukung, saling mencintai dengan cara yang sehat. Aku tidak tahu apa yang terjadi dengan Adi Praja setelah ini. Dan aku tidak perlu tahu. Karena kehidupan terbaikku bukan tentang balas dendam. Kehidupan terbaikku adalah bukti bahwa aku layak mendapat lebih. Dan aku mendapatkannya. Cincin pertunangan berkilau di jariku. Vincent tertidur di bahuku. Jakarta malam ini tenang. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku benar-benar bahagia.